Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian yang menonton video ini sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Adel di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama harus adik-adik ingat, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, secara generatif atau melalui perkawinan, dan yang kedua secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Yang pertama kita bahas secara generatif dulu ya. Generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin, yaitu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan secara generatif biasa terjadi pada tumbuhan berbunga. Jadi, tumbuhan yang berbunga berkembang biaknya secara generatif. Melalui apa? Ya, melalui bunga. Nah, di dalam bunga itu terjadi proses penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah melalui proses penyerbukan, barulah melalui proses pembuahan, yang nantinya hasilnya itu adalah zigot. Jadi zigot merupakan hasil dari pembuahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian bunga. Kita bisa lihat di sini ada bagian-bagian dari bunga atau struktur-struktur dari bunga. Kita mulai dari bawah dulu ya. Yang pertama ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian ada dasar bunga, yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Kita bisa lihat dari ujung tangkai bunga itu mulai ke bunga itu agak membesar. Nah, itulah disebut dasar bunga. Kemudian ada bakal biji. Kita bisa lihat di dalamnya itu terdapat sel ovum dan calon lembaga. Kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika bunga masih kuncup. Kemudian ada bagian mahkota yang berfungsi untuk mempercantik tampilan bunga supaya serangga tertarik membantu proses penyerbukan bunga nantinya. Kemudian kita bisa lihat ada kepala sari dan benang sari. Kepala sari itu bagian ujungnya ya dari benang sari. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada kepala putik dan tangkai putik yang merupakan alat kelamin betina pada bunga. Selanjutnya ada macam-macam penyerbukan. Kita bisa lihat di sini, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Lalu ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila ada dua bunga tetapi masih satu tanaman, masih satu akar. Gitu, penyerbukannya terjadi pada dua bunga yang berbeda bunga tetapi masih satu tanaman. Kemudian ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini terjadi apabila penyerbukan berbeda bunga tetapi masih satu jenis. Misalkan bunga mawar dengan bunga mawar lagi tetapi sudah beda akar. Nah, kemudian ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi dengan berbeda bunga, berbeda tanaman, dan berbeda jenis juga. Oke? Selanjutnya kita masuk ke vegetatif. Vegetatif disebut juga perkembangbiakan tanpa perkawinan, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada alami, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya, dan juga vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contoh dari vegetatif alami. Yang pertama ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pisang, bambu, nanas. Kalau pada ketiak daun itu contohnya cocor bebek. Kemudian ada contoh lainnya yaitu spora, contohnya pada tumbuhan paku, rizoma atau akar tinggal, contohnya pada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, dan lain sebagainya.
Kemudian ada geragi atau stolon, yang contohnya pada tumbuhan stroberi. Kemudian ada umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang, dan umbi akar pada wortel. Lalu kita masuk ke contoh vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Nah, contohnya di sini mencangkok, menstek, merunduk, itu semua membutuhkan tenaga atau bantuan dari manusia. Oke adik-adik semuanya, terima kasih ya sudah menyimak video kali ini. Semoga adik-adik yang telah menonton video ini dapat lebih memahami lagi pembelajaran yang telah dipelajari di sekolah ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa.